Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adam, saya RT di sini dan selamat datang di Warga Bojong. Saya mau ngejelasin siapa sih Warga Bojong itu. Nah, Warga Bojong ini adalah channel yang kami buat untuk menampung kisah-kisah spiritual yang pastinya akan menarik untuk kalian dengar. Semoga kalian bisa terhibur dan bisa mengambil hikmah dari kisah-kisah yang akan kami bawakan. Jadi, jangan lupa like, share, dan subscribe ke channel Warga Bojong. Jadi, pantengin terus channel Warga Bojong. Selamat menonton. Oke, para warga. Jadi kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Ibu-ibu ini adalah salah dua ex pramugari dari maskapai yang sangat terkenal dan sangat berjaya-jaya-jaya. Mari kita sambut dengan Ibu Ice dan Ibu Vivi. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan mendengarkan cerita spiritual yang sangat akan menginspirasi untuk para warga di rumah. Pokoknya kalian semua harus mendengarkan cerita ini agar bisa meyakinkan diri kalian untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, mari kita dengarkan ceritanya. Jadi, bagaimana Ibu ceritanya? Tahun berapa ya? Langsung aja ya. Langsung boleh. Tahun 2015 kalau nggak salah ya. Kita terbang bareng satu grup. Saat itu ada penumpang ibu-ibu masih muda lah pada saat itu umurnya masih kira-kira sekitar 35 sampai 38 tahunan lah, belum nyampe 40. Nah, ibu-ibu ini protes ke setiap pramugari pengen pindah tempat duduknya karena pada saat itu dia di apa sama suaminya itu dipisahkan sama aisle, sebenarnya sama gang gitu, jadi dia di pinggir sini, suaminya di pinggir sini, tapi dia tuh kepengennya tuh bareng duduknya. Setiap kru yang bertugas pada saat itu sama dia didatengin, boleh nggak kita pindah tempat duduk. Pada saat itu sih peraturannya sebetulnya boleh pada saat in-flight ya, pada saat terbang, tapi pada saat take off sama landing itu sebenarnya di tempat duduk masing-masing ya, nggak bisa pindah-pindah, nggak bisa. Pada saat itu hanya untuk ini, asal yang dia mau pindah bersedia Iya. penumpangnya yang lain. Nah, pada saat itu tidak ada yang bersedia pindah, karena mungkin mereka juga pasang-pasangan juga ya, jadi nggak ada yang bersedia, nggak mau tukar tempat duduk. Sampai akhirnya dia nangis-nangis. Sampai eh, ketua kloternya juga ikut turun tangan. Nggak ini juga, nggak apa namanya, nggak mempan juga tuh. Akhirnya kepala awak kabin kita punya inisiatif untuk pindah. Kebetulan waktu itu kita pakai 747 ya. 747, 400 waktu itu ada di atas itu kita punya tempat duduk untuk kita istirahat, ada kira-kira 4 seat lah. Oh iya. Nah, kita itu kepala awak kabin kita bilang bisa pindah ke sana, tapi kalau mau landing boleh turun Balik lagi, balik lagi. lagi ke tempatnya. Hmm. Akhirnya dia bersedia, setelah dia nangis-nangis, dia marah-marah, dia sampai udah protesnya kemana-mana. Akhirnya udah dipindahin ke atas, suaminya ngikut dan suaminya nggak banyak ngomong, diem aja. Dia naik ke atas pada saat itu, sampai di atas nggak lama kemudian dia turun lagi karena dibilangnya di atas tuh sumpek lah, panas lah kayak gitu. Kita Iya. bingung mau dikemanain lagi nih gitu, mau Iya. pindah kemana lagi nih ibu ini gitu. Padahal tempat duduk lebih luas dan eh, iya, cuman memang tempat duduknya nggak gede-gede kayak tempat duduk ekonomi di atas Iya. waktu itu kan. Nah, kebetulan di depan itu kan tempat yang ketua-ketua kloter sebelah kiri, yang sebelah sini tuh yang teknik-teknik itu loh. Oh iya Teknisi, iya iya. tempat duduknya memang gede-gede, Mm. tapi itu khusus ketua kloter, dokter,
pokoknya para medis lah itu pada saat itu Pokoknya itu tuh. isinya orang-orang yang penting lah ada di situ ya. Di situ semua. Nah, dia itu kepengennya pindah ke situ. Hmm. Sampai ketua kloternya itu waktu itu bilang kalau mau pindah ke sini jadi ketua kloter dulu gitu Hmm. dipecahin karena si ibunya udah nangis, udah ngamuk lah pada saat itu. Suaminya nggak bisa apa-apa, suaminya hanya diem aja, nggak ngomong apa-apa sama sekali. Akhirnya kebetulan waktu itu kita teknisinya itu kalau nggak salah orang Amerika, kita pakai apa ya waktu itu, Atlanta apa apa ya waktu itu pesawatnya. Duh lupa deh pokoknya waktu itu orang orang Amerika kalau nggak salah. Dia tahu ininya kita kan akhirnya kita ngobrol sama Hmm. mereka akhirnya mereka ngalah. Ya udah Hmm. pakai aja tempat duduk saya. Mereka akhirnya ke bunker ke belakang ya. Tidur tidur di Hmm. belakang di bunker. Akhirnya dia mau. Cuman pada saat itu kepala wakabin kita bilang, tolong diliatin terus Hmm. pintu jangan sampai apa Oh ditinggal. iya, takutnya nanti Takutnya panik dia takutnya buka. dia apa ada kejiwaan atau Hmm. nge-stres gimana. Kita jadi mantau terus dia ya. Alhamdulillah sih pada saat itu sih mereka baik-baik aja gitu. Hmm. Sudah tuh akhirnya turun apa namanya pas mau landing mereka akhirnya balik lagi udah Hmm. tenang tuh si ibu udah tenang turun segala macem. Nah pada saat itu biasanya kita berangkat pakai kloter itu pulang pakai kloter itu juga Hmm. Iya, iya. gitu. Pada saat pas mau pulang pakai kloter itu juga bapak-bapak itu kita juga yang bawa. Nah kebetulan bapak-bapak itu tuh cerita bahwa istrinya hilang di sana, udah Hmm. dicari kemana-mana sampai kemana katanya Hmm. itu nggak ketemu Iya, iya. gitu. Jadi apa namanya pada saat itu kita sampai bilang ya Allah ini mau berangkat ibu sabar gitu. Pada saat itu Hmm. tuh udah mau berangkat haji Hmm. ya pulangnya itu akhirnya nggak bareng lah sama Oh. suaminya. Entah dia hilang, entah dia meninggal atau gimana sampai detik ini juga nggak tahu Hmm. kabarnya kayak gimana. Cuman dari situ apa namanya apa ya jadinya ya kejadian itu mungkin ini kesabaran ya Iya, kayaknya. gitu. Suaminya tuh sabar banget tuh pada saat itu suaminya sabar banget. Mungkin karena itu suaminya nggak hilang. Kalau suaminya sabar. Ya, ya nggak tahu lah pokoknya pada saat itu kita sampai bengong. Ingat banget kejadian itu karena setiap kru didatengin sama ibu-ibu itu gitu. Hmm. Cuman nggak tahu tuh sampai saat ini kabarnya kayak gimana kita nggak pernah tahu lagi gitu nggak pernah Hmm. cari tahu juga sih. Iya, Mudah-mudahan sih selamat pulang gitu. iya. Gitu aja sih ceritanya pada saat Oke. itu. Itu dia guys. Salah satu cerita yang sangat mantap, yang sangat menginspirasi kalian. Jadi kalau kalian mau pergi ke Tanah Suci harus sabar. Intinya adalah sabar. Kunci sukses adalah sabar. Kalau kamu nggak mau hilang di Tanah Suci, jangan sekali-sekali mengeluarkan amarah dan emosi kalian.